Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wahyuni, NIM 11724060. Saya dari kelas B, semester 7, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden dapat meliputi beberapa aspek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 10 ayat 2 dan 3 meliputi: yang pertama, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan dan korupsi. Kemudian ada tindak pidana berat lainnya. Selanjutnya yaitu ada perbuatan tercela. Dan yang terakhir, sudah tidak terpenuhinya lagi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Syaratnya adalah harus memenuhi syarat dukungan 2/3 suara anggota yang hadir. Sekurang-kurangnya 2/3 anggota untuk bisa mengajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang selanjutnya akan dimintakan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran, jadi bagaimana sih bentuk pemeriksaannya? Nah, jadi itu kita dapat melihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Pasal 11. Yang pertama, dalam pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan dan kejelasan materi pemohonan. Yang kedua, dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Mahkamah memberikan kesempatan kepada pimpinan DPR dan atau kuasa hukumnya untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan seketika itu juga. Selanjutnya, setelah dilengkapi dan atau dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Mahkamah memerintahkan pimpinan DPR untuk membacakan dan atau menjelaskan permohonannya. Kemudian, setelah pembacaan dan atau penjelasan permohonan, Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden atau kuasa hukumnya yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan materi permohonan. Kemudian selanjutnya, Ketua dapat memberikan kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada pimpinan DPR berkaitan dengan kejelasan materi permohonan. Nah, jadi ketika presiden atau wakil presiden itu diduga telah melakukan pelanggaran. Nah, kemudian hal yang harus dilakukan MPR yang pertama tuh MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usulan DPR mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan. Kemudian, usulan DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, MPR mengundang presiden dan atau wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna MPR. Baiklah, selanjutnya, apabila presiden dan atau wakil presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil putusan terhadap usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya yaitu keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.